memberiku sekali lagi Yesus memberi, Yesus memberiku kemenangan. Berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, yang tidak diadakan, yang tidak diperbuat oleh Tuhan lain, Tuhan Yesus kerjakan untuk umatnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, batu karang yang teguh. Haleluya, yang kokoh berdiri bahkan bertumbuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ini Bapa datang Bapa menghadap hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan, pada siang ini Bapa, untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Dan sebentar Tuhan kami mau menikmati firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Roh Kudus. Kami percaya Bapa, firman-Mu yang menjadi terang bagi kami dan kita berjalan. Berapi hamba-Mu, berapi kami semua yang mendengar. Sama-sama kita sambut firman Tuhan, kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bertemu kembali di ibadah kita. Puji Tuhan. Kita buka kitab kita langsung. Ya, yuk kita buka kitab kita ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Haleluya. Siapa ingat? Yang meninggalkan Tuhan akan hancur hidupnya. Ya, sangat seram ya. Sangat seram. Tapi yang perlu kita ingat, dikatakan apa? Dikatakan tidak ada yang kuingini di bumi Selain Tuhan. ya, tapi itu sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena di bumi pasti banyak kita ingini ya. Iya. Jalan, Yang makan enak. rumah, banyak yang kita ingini. Tapi itu berbicara tingkat rohani, ya. Itu bicara tingkat rohani. Amin. Semakin tinggi tingkat rohani kita, maka semakin tidak ada yang kita ingini di bumi. Ya, itu masalah tingkat rohani. Ya, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin tidak ada yang kita ingin di bumi. Kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan mati adalah Keuntungan. Kenapa dikatakan begitu? Karena sudah demikian. Ya. Dia mau meninggalkan bumi ini. Gak ada yang diinginkan dia lagi di bumi ini. Ya, gak ada yang diinginkan lagi. Ya. Karena tingkat rohaninya sudah begitu intim dengan Tuhan, melekat hatinya dengan Tuhan. Sudah dikatakan tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Ya, di surga pun hanya Dia yang dirindukan. Ya, banyak orang salah paham ya. Kita sedikit pembukaan lagi sebelum masuk ke firman. Banyak orang salah paham. Kenapa saya katakan salah paham begini? Nah, banyak ya hamba-hamba Tuhan, bukan dari Kristen saja, dari semua agama pun, banyak menjanjikan sorga, seolah-olah sorga itu tempat memuaskan nafsu, tempat memuaskan keinginan. Ya, bukan. Sorga itu bukan tempat memuaskan keinginan, bukan. Banyak orang salah paham, menjanjikan sorga. Ya, Kristen juga sering menjanjikan surga, seolah-olah surga itu tempat memuaskan keinginan. Nah, di sana nanti rumahmu besar, di sana nanti mau bisa jalan-jalan ke sana kemari, bisa melihat yang indah-indah. Bukan itu surga sebenarnya. Itu kayak seperti kedagingan. Kalau mau melihat yang indah-indah di bumi pun ada, ya. Kalau mau rumah besar pun di bumi pun ada, ya. Jadi jangan salah paham. Surga itu bukan tempat memuaskan hasrat daging, bukan. Keinginan daging, bukan. Bukan memuaskan, contohnya bisa happy, bukan itu surga. Surga itu sebenarnya tempat di mana kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Itu sebenarnya hadirat Tuhan.
tempat menikmati hadirat Tuhan itu surga. Jadi kalau di bumi ini pun kita nggak mau menikmati hadirat Tuhan, bagaimana mau menikmati hadirat Tuhan di sana? Jadi gampang orang yang melihat orang yang mau ke surga. Suka dia menikmati hadirat Tuhan di bumi, itu yang ke surga. Karena surga itu tempat hadirat Tuhan. Ya, surga itu bukan tempat memuaskan nafsu. Di saat ada yang bilang di sana katanya ada bidadari lah. Ya, ada yang bilang di sana ada bisa berenang-berenang, mandi-mandi di sungai, ya. Kayak dunia, di dunia bisa mandi-mandi gitu. Ya. Bukan bisa jalan-jalan, bisa terbang ke sana kemari, bukan itu. Surga itu tempat kita menikmati hadirat Tuhan. Bersama-sama memuji-muji Tuhan ini. Jadi kalau di bumi ini kita menikmati hadirat Tuhan pun nggak mau, ya kemana ke surga? Ya itu sekedar pembukaan ya. Sehingga dikatakan apa? Tidak ada yang ingin di bumi selain engkau. Ya, itu penting ayatnya ini apa itu? Ya. Surga pun dia yang kita apakan, yang kita muliakan, kita puji. Ya, saya lihat ya kita di sini bukan bayi-bayi lagi ya. Ya saya nggak tahu yang nonton di online juga ya. Saya mungkin ada juga yang sudah lama Kristen, bukan bayi-bayi ya. Saya rasa kalau dikatakan Buya bukan bayi-bayi itu artinya begini. Sudah Kristen lebih dari mungkin 15 tahun. Ya. Memang ada yang bilang saya Kristen sejak lahir katanya. Tapi bukan itu maksudnya. Maksud Kristen itu mengenal firman Tuhan. Ya, mengenal firman Tuhan. Ya bisa saja Kristen sejak lahir, tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Ya. Jadi kita di sini bukan bayi-bayi lagi, artinya sudah mengenal firman Tuhan. Ya, sudah dewasa. Jadi kalau sudah dewasa, ya, berarti firman Tuhannya juga yang dewasa. Ya, firman Tuhan yang dewasa. Ya. Yuk kita buka firman Tuhan dari Lukas 12. Lukas 12 ayat ya. Jangan itu ya, biar kita konsentrasi ya. Lukas 12 ayat 48 ya. Lukas 12 ayat 48. Firman Tuhan kali ini ya sedikit membingungkan, bisa membuat orang salah paham. Ya. Bisa membuat orang salah paham. Tapi bagi yang orang-orang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Tapi bagi orang yang tak mengasihi Tuhan, ya mereka semakin malas. Ya, mari kita buka firman Tuhan Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48, sudah semua dapat? Amin. Saya bacakan ya, kita perhatikan baik. Lukas 12 ayat 48 itu dari ayat 35 kalau preformnya ya, kewaspadaan. Tapi kita ambil kesimpulannya dari ayat 48 saja ya. Demikian firman Tuhan saya baca. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi di ya. Firman Tuhan ini agak jarang ini dikhotbahkan. Ya. Mungkin ada yang pernah dengar ayat ini, ya. Tapi kita akan lagi ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami boleh hadir Tuhan di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu Bapa, untuk belajar firman-Mu. Sebentar Bapa yang baik, kami mau Bapa belajar firman-Mu yang diambil dari Lukas 12 ayat 48. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar, sehingga kami sama-sama diberkati. Sehingga Bapa firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi bibir dan hamba-Mu, kami sambut firman-Mu sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Supaya duduk. Oke.
Di sini kalau kita baca perikopnya di sini mengenai kewaspadaan. Artinya begini, artinya Tuhan menuntut ya murid-muridnya waspada. Kapanpun dia datang, kita harus siap sedia. Di ayat 40 saya bacakan ini, Lukas 12 ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan, ya, di situ, ya. Baru dia yang 43 dikatakan berbahagialah. Yang ketiga, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya. Ayat 44, aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, diangkat. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang lalu mulai memukul hamba-hamba ini, kita pernah bahas juga beberapa minggu lalu. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada saat tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ya, bayangkan, yang sudah status hamba pun, hamba Tuhan, ya, yang sudah status hamba Tuhan pun bisa dibuat senasib dengan orang-orang yang tidak setia, ya, dibuang maksudnya, ya. Tapi yang mau kita bahas di sini ayat 48-nya. Adapun hamba yang tidak tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ya, banyak pukulan. Ayat 47 dan 48 itu satu paket, ya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, ya. Kita bahas dulu ayat 47 dulu. Yang tahu, ya. Yang ayat 48 yang tidak tahu, ayat 47 yang tahu. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Itu yang tahu. Tahu tapi tidak mengerjakan, menerima banyak pukulan. Ayat 48 tidak tahu. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia menerima sedikit pukulan. Ya. Kalau tahu tidak dikerjakan banyak pukulan. Kalau tidak tahu ya sedikit pukulan. Tapi dapat pukulan juga. Jangan pikir kalau nggak tahu nggak dapat pukulan, dapat juga, cuma sedikit. Ya, jangan salah paham. Makanya saya katakan tadi firman ini kalau nggak teliti dibaca bisa salah paham. Seolah-olah kalau tidak tahu aman-aman aja. Ya, jangan salah paham. Tidak tahu dapat pukulan juga, cuma sedikit. Yang tahu lebih banyak pukulannya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena disimpulkan begini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Berarti di sini tergantung pemberian Tuhan. Kalau banyak diberi, banyak dituntut. Dan kepadanya yang siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya banyak lagi dituntut. Ya, banyak diberi, banyak dipercayakan, banyak dituntut. Artinya banyak tahu, kalau nggak dikerjakan banyak pukulan. Sedikit tahu, sedikit pukulan, ya. Tapi bukan berarti kalau sedikit tahu nggak dapat pukulan, dapat juga. Tapi Tuhan adil, dapat sedikit, ya. Sekarang yang mau kita pelajari begini. Adapun hamba Tuhan, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Nah, ini dia, ini mau kita pelajari. Apa yang dimaksud kehendak tuannya itu? Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan dan Tuhan itu sama, ya, Tuhan. Artinya kita hamba, kita anak saya juga. Tapi kita di sini mengenai hamba di sini dikatakan karena di ayat 43 berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ya. Jadi begini. Pertama kita harus tahu dulu apa kehendak Tuhan kita. Untuk tahu kehendak perlu belajar, ya, perlu belajar. Jadi kalau nggak belajar nggak mungkin tahu, ya. Kalau mau belajar ada dua caranya. Ada belajar sendiri, ya, belajar sendiri itu namanya otodidak, ya. Belajar sendiri ya baca Alkitab sendiri. Bisa juga ada, bisa. Tapi ada juga belajar kepada guru. Ada guru-guru. Lihat guru-guru yang bisa dipercaya. Lihat karakternya, ya. Lihat karakternya. Tuhan Yesus pernah bilang ikuti ajarannya, tapi jangan ikuti karakternya, ya, sama orang-orang Farisi. Dibilang Tuhan Yesus begitu. Berarti kadang-kadang ada guru yang bagus ajaran tapi karakternya nggak bagus, ya. Tapi mau belajar sendiri pun boleh. Tapi kalau lebih baik
dipimpin Roh Kudus, karena dikatakan di Yohanes juga dikatakan pengurapan yang kamu terima itu akan mengajar kamu katanya. Ya, jadi kita untuk mengetahui kehendak Tuhan perlu belajar. Belajar pertama dengan diri sendiri dulu. Bagaimana dengan diri sendiri? Baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya. Kalau kita nggak membaca firman Tuhan, kita nggak akan tahu kehendak Tuhan kita. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan kita? Kalau nggak dibaca, ya baca Alkitab. Zaman dulu, ya zaman dulu kita beruntung zaman sekarang bisa baca Alkitab. Zaman dulu nggak semua orang boleh baca Alkitab, nggak semua orang. Ya, zaman dulu abad pertengahan tahun 1000 berapa itu 1400-an 1500-an, siapa yang punya Alkitab itu dibakar orangnya. Ya, nggak boleh punya Alkitab. Yang boleh baca Alkitab itu hanya pastor-pastor, ya, imam-imam Katolik. Jangan dulu, nggak boleh sembarangan orang pegang. Tapi Tuhan pakai hamba-hambanya, ada yang namanya reformator, itulah reformasi. Ya, lahirlah Protestan. Itulah asal mulanya orang bisa punya Alkitab sendiri di rumahnya. Sebelum itu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kita beruntung bisa punya Alkitab di rumah kita. Kita bisa baca firman Tuhan. Zaman dulu nggak boleh semua orang baca firman Tuhan. Hanya para imam-imam yang boleh. Ya, tapi karena para reformator dulu, saudara bisa baca sejarahnya nanti ya. Itu ada beberapa nama. Ya, ada namanya John Hus, Wycliffe, ya yang terkenal, Martin Luther itu yang terkenal. Banyak lagi nama-nama reformator sebelum mereka mengorbankan nyawa mereka, martir, mereka dibunuh, dibakar, digantung. Supaya apa? Supaya firman Tuhan bisa dibaca semua orang. Saya lupa namanya, siapa namanya, nama hamba Tuhan itu, dia pernah bilang begini, kalau salah Tindel, kalau salah namanya, dia pernah bilang gini, saya mau semua orang awam mengerti firman, bukan hanya para imam. Ya, beruntung kita bisa baca firman sekarang. Gara-gara para reformator dulu. Kalau ada reformasi dulu, nggak semua orang bisa. Makanya, maaf ya, saya tegaskan di sini, saudara bisa cross check sama orang Katolik. Orang Katolik nggak mau baca firman. Hanya percayakan mereka pastor-pastornya itu baca firman. Mereka hanya mendengar, sehingga mereka buta. Orang buta menuntut orang buta. Apa kata pastor? Iya, ditanya begini. Begitu kata pastor. Kenapa? Karena nggak baca firman. Dari dulu memang diajari nggak mau baca firman, bodoh. Firman Tuhan katakan apa? Binasalah umatku yang bodoh. Nggak tahu firman. Binasa umatku yang bodoh. Memang benar umat Tuhan, benar Tuhan Yesus Tuhannya. Tapi dia binasa karena bodoh. Binasa loh umatku yang bodoh. Gak mau belajar. Makanya dibilang tadi, yang tahu kehendak Tuannya. Beruntung saudara punya Alkitab di rumah. Zaman dulu gak ada orang punya Alkitab di rumah ya. Sekarang orang udah punya Alkitab di rumah gak dibaca ya, binasa lah. Binasa lah umatku yang bodoh. Nah, itu firman Tuhan itu ya. Benar umat Tuhan, tapi binasa. Kenapa binasa? Karena bodoh, gak tahu firman Tuhan. Dikerjakan yang bukan kehendak Tuhan, bodoh. Hanya KTP-nya Kristen, hanya mengaku Yesus Tuhan, tapi nggak tahu kehendak Tuhannya, bodoh. Menderita banyak pukulan, kalau menderita banyak pukulan ke surga, masih syukur. Udah menderita banyak pukulan, binasa pula lagi. Karena firman Tuhan binasa lah umatku yang bodoh. Ya itu ayat hafalan itu. Siapa tahu ayatnya? Coba. Tahu ayatnya dia. Binasa lah umatku yang bodoh. Hosea. Itu harus ingat itu, artinya umat Tuhan jangan bodoh. Jangan mau bodoh ya, ikut ayat itu supaya tahu kita jangan bodoh ya. Hosea 4 atau Hosea 6 coba. Saya lupa. Binasa umatku yang bodoh. Hosea. Ayo. Makanya kita nggak boleh. Hosea 4 ayat 6. Ayo. Hosea 4 ayat ini penting sekali. Jangan kita bodoh. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen bodoh sekali, menyembah berhala. Sudah tahu berhala, dikatakan ini budaya katanya.
Budaya dari mana? Udah tahu berhala. Berhala itu binasa orang yang mengerjakan itu. Bodoh. Taman-taman dewa di depannya, tabang-tabang itu bodoh, sangat bodoh sekali. Ayo, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, tidak kenal jalan-jalannya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ditolak. Mana bisa kita jadi imam di surga maksudnya? Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, Elohimmu, maka aku akan juga melupakan anak-anakmu. Ini diberkati. Umatku apa katanya? Binasa. Binasa itu artinya musnah. Musnah, binasa, musnah. Gak ada. Sekarang kan gak ada lagi Israel, udah musnah. Hanya sisa-sisanya di sana tinggal sedikit. Itu pun karena mengingat si Daud. Karena mengingat si Daud itu tinggal sedikit di Israel sana ada sisa-sisa orang Yahudi. Kalau nggak gara-gara ingat si Daud, Tuhan udah musnah Israel dari dunia ini. Disisakan di sana sedikit. Ya. Di akhir zaman dipulihkan katanya aku akan apakan tunas pohon zaitun. Ya. Sedikit dibikin di sana. Sisa-sisanya. Ya, musnah karena bodoh. Musnah, ya, musnah, binasa, ditolak jadi imam. Artinya apa? Ya nggak bisa ke surga. Karena firman Tuhan dikatakan kita di surga nanti menjadi imam-imam. Amin. Kamulah imamat rajani, bangsa yang kudus. Kalau kita ditolak jadi imam, di mana tempatnya? Nggak ada di sana. Karena kau menolak pengajaranku, maka aku menolak engkau menjadi imamku, katanya. Di Keluaran juga dikatakan, kamu adalah imam. Ya. Kita itu imam. Imam-imam Tuhan. Binasa loh umatku yang bodoh. Umatku binasa. Ya. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita nggak mengerti kehendak Tuhan, nggak tahu kita. Ya, nggak mengerti. Belajar baca firman. Beruntung ada Alkitab di rumahmu. Kadang orang Kristen, tengok ya. Saya lihat orang Kristen buka Alkitab sekali setahun. Hanya mau tahun baru, hanya mau Natal. Dibuka Alkitabnya. Sekarang memang udah canggih sekarang ya medsos kan udah ada. Banyak itu orang membagikan ayat firman Tuhan juga di medsos ya. Cara terbaik untuk mempelajari firman bagaimana? Cara terbaik? Tahu bagaimana cara terbaik mempelajari firman? Mazmur 1 ayat 1. Itu cara terbaik mempelajari firman. Ayo kita buka dulu supaya kita tahu, kita jangan bodoh. Mazmur 1 ayat 1. Ini pun ayat hafalan ini. Kalau orang Kristen nggak hafal ayat ini, aduh, anak Kristenannya ya. Berbahagialah yang tidak berjalan menurut rasa fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah cara terbaik belajar firman. Merenungkannya siang dan malam. Kalau nggak kita jadi bodoh nanti. Umatku binasa karena bodoh. Umatku binasa. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan. Baca satu ayat. Ya, nggak disuruh kau. Ya, memang ada beberapa program yang mengatakan 1 tahun 1 Alkitab, 1 tahun tamat Kejadian Wahyu. Ada beberapa yang pakai itu. Tapi itu versi mereka, versi masing-masing. Versi masing-masing itu. Saya nggak mengajarkan itu. Saya ajarkan ini sesuai firman. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Bosan. Contohnya begini. 1 ayat ambil. Dikatakan begini. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Contoh aja itu. Ya. Atau satu contoh, kuduskan hari Sabat. Renungkan 1 hari itu, renungkan apa maksudnya ini Tuhan. Kalau dikatakan kuduskan nama Tuhan itu apa? Kuduskan nama Tuhan. Ya, apa itu ya? Renungkan, coba renungkan. Oh, kuduskan nama Tuhan itu begini, ya kan? Nanti Tuhan ajarin itu, Tuhan ajarin. Kalau kau baca pun 1 tahun 1 kita habis, nggak ada masuk otak apa tidak. Renungkan firman Tuhan supaya kita tadi tidak jadi bodoh. Kalau kita renungkan aja lah, contohnya kuduskan nama Tuhan, kuduskan nama Tuhan.
pasti kita semakin dalam pengertiannya. Semakin dalam, artinya apa? Setiap perbuatanmu harus memuduskan Tuhan. Semakin dalam nanti. Kalau kulakukan ini, apakah dengan kulakukan ini nama Tuhan dikuduskan atau malah dihujat? Kalau kulakukan ini, apakah nama Tuhan dipuji? Ya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya, kuduskan hari Sabat. Banyak. Kalau kita renungkan semakin dalam pengertian ditambahkan. Ditambahkan pengertian. Kalau renungkan, jangan membunuh. Bukan hanya membunuh orang, kita nggak membunuh orang, kita membunuh orang kita udah masuk penjara, masuk sel kita. Bukan itu maksudnya. Kalau kita renungkan, jangan membunuh, jangan membuat orang sakit hati, jangan membuat orang sakit hati, ya. Jangan perkataan menyakiti orang. Kalau perkataan menyakiti orang itu sudah membunuh. Itu kalau kita renungkan, makanya dikatakan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan semakin dalam. Ya. Jangan mencuri katanya. Mencuri itu bukan hanya sekedar mengambil barang orang, bukan. Bahkan kalau kita pun terlambat datang kerja, itu sudah mencuri namanya. Ya sudah mencuri. Kenapa? Karena kita digaji sesuai dengan jam kerja kita. Kalau kita datang tidak tepat dengan jam kerja, berarti kita sudah mencuri, nggak sesuai lagi. Kalau kita renungkan semakin dalam nanti pengertian itu, semakin dalam. Ya, contoh lagi, ada orang belanja sama kita, ya. Contohnya kayak kami lah, jual pulsa, ya. Dikasih uangnya, contohnya 15.000, ya. Tapi pulsanya contohnya harganya 12.000. Tiba-tiba dia contohnya pergi, ya kan? Ya. Lupa dia minta kembaliannya. Ya kita pura-pura diam. Itu mencuri juga. Ada kayak gitu kan, pura-pura diam aja, udah pergi dah, udah ada aja kita kan gitu kan. Itu mencuri. Kan begitu. Atau dia mengasih uang lebih. Ya. Kita katakan contohnya harganya 12 ya. Dikasihnya uangnya mungkin 14 ya. Uangnya lengket contohnya kan, nggak tahu dia. Oh ini uangnya lebih, kita diam-diamkan. Itu termasuk mencuri. Bagaimana kita dapat pengertian itu? Karena kita merenungkan firman. Semakin kita renungkan, semakin mengerti kita. Oh ini juga termasuk mencuri. Ya. Bahkan begini, bahkan kalau barang orang yang tertinggal atau terletak di jalan atau jatuh di jalan, semakin kita renungkan firman, kau tahu itu juga mencuri. Mencuri, kenapa? Kau bisa beranggapan ya ini gak ada yang punya siapa-siapa. Siapa punya gak ada yang punya siapa? Ada yang punya, cuma terjatuh. Ya, ada yang punya itu, cuma dia terjatuh. Kau beranggapan itu rezeki, padahal orang udah rugi. Kau beranggapan, oh ini rezeki dari Tuhan ini, kau ambil. Ada begitu, sangat susah. Ada yang itu hamba Tuhan, punya barang orang tertinggal di mall, dia nggak punya rezeki. Bersaksi dari mimbar. Oh saya kemarin dapat rezeki, ada orang-orang tinggal di mall, ya. Saya dapat bersaksi pula di mimbar. Aduh ampun saya, ampun. Semangat rohanian kayak gini pikir aku. Ya, jangan sampai kayak gitu kita. Kenapa bisa sampai ke situ pemahaman kita? Karena kita renungkan firman. Jangan mencuri itu apa artinya? Oh, kalau jangan mencuri itu tidak mengambil milik orang lain. Walaupun itu terletak di jalan, walaupun barang itu jatuh, ya. Kalau semakin merenungkan firman, Roh Kudus semakin mengajari. Oh, jangan mencuri itu begini. Jangan mengambil yang bukan bagian kita. Ya. Jangan mengambil yang bukan bagian kita. Ambillah sesuai porsi yang ditentukan bagi kita. Ambillah sesuai porsi yang ditentukan bagi kita. Ya. Banyak nanti saya bikin contoh-contoh lain, banyak contoh-contoh. Ya. Itu Roh Kudus yang mengajari nanti. Saya bikin contoh-contoh nanti. Bagi saya itu bisa mencuri, tapi bagi dia enggak. Kenapa? Karena tingkah rohaninya udah berbeda. Pemahaman pengertian saya merenungkan firman itu sudah lebih dalam. Kalau kalian merenungkan enggak sedalam itu ya karena enggak kalian renungkan. Makanya dikatakan renungkanlah Taurat itu siang dan malam.
Kenapa? Semakin kau renungkan, semakin dalam artinya. Semakin dalam artinya. Kalau orang hanya menganggap jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu Tuhan lain, itu hukum pertama. Cukup. Kalau orang renungkan, jangan ada padamu ilah lain, itu dalam sekali. Jangan ada padamu ilah lain. Artinya apa? Jangan ada di hatimu yang lebih tinggi dari Tuhan. Itu artinya kalau orang renungkan itu. Sekarang apa? Sekarang banyak orang Tuhan nomor 2 di hati. Nomor 1 apa? Nomor 1 uangnya di bank. Itu nomor 1. Nomor 1 istrinya yang cantik. Ya kalau cantik istrinya lari. Apa permintaan istrinya dikasih? Ya, istrinya nomor 1. Atau nomor 1 anaknya. Anaknya dimanjakan. Apa permintaan anaknya dikasih. Kalau anaknya minta mobil dikasih. Gereja minta apa enggak dikasih. Jangan. Karena itu berhalanya. Itu Tuhan. Banyak. Kalau gereja minta sesuatu untuk pembangunan atau untuk ini ya, pelit mengasih. Tapi kalau untuk anaknya, untuk istrinya, gampang mengasih. Siapa nomor 1 di hatinya? Dari sini kita sudah lihat. Firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu Tuhan lain. Jangan membuat bagimu patung. Jangan renungkan itu. Apa maksudnya membuat patung ini? Ya, bukan berarti patung-patung itu patung dewa, bukan itu maksudnya. Jangan buat bagimu patung, jangan ada barang yang kau cintai lebih daripada Tuhan. Contoh kau punya mobil, kau sangat suka apa sama mobil ini, itu jadi patung itu. Udah jadi berhala samamu. Kau rawat, kau ini. Ya, ada punya barang antik, barang koleksi yang nggak boleh disentuh, yang nggak boleh diapa-apain, itu kan jadi patung. Ya, renungkan firman itu. Jangan berzina. Kalau zaman dulu jangan berzina itu hanya kalau dia ngambil istri orang. Kalau ngambil istri orang itu baru berzina. Tapi ketika kau merenungkan firman Tuhan, kau baca firman Tuhan, suka pun kau melihat ada lewat di HP-mu, kau lihat ada perempuan pakai rok pendek, ya. Kau lihat, oh cantik kali, apanya nih pakai rok pendek ini, ya. Itu sudah berzina. Kalau di medsos bukan hanya rok pendek aja yang kau lihat. Yang hanya pakai pakaian dalam pun muncul sembarangan di situ. Muncul sembarangan di medsos itu. Sudah berzina. Kalau kita mengerti, kalau kita menemukan apa arti jangan berzina. Ya. Kita harus hati-hati di medsos ya. Saya pakai medsos juga, saya nggak munafik. Bukan saya bilang saya nggak pakai medsos. Tapi di medsos ini saya lihat ya. 90% menjual orang-orang terancam. 90%. Di TikTok pun begitu, di Facebook pun begitu. Ya, perempuan terancam semua dijual. Enggak ada. Kenapa? Ya memang itu yang menarik. Itu yang dijual semua. Dari 10 contohnya konten, hanya 1 yang apa? Ya 9-nya lagi itu semua. Jadi hati-hati, ini bisa jadi perangkap. Bisa. Kita mencari berita, ya muncul itu. Atau mencari apa muncul. Memang udah zamannya begitu, cuman. Jadi kalau kita nggak merenungkan firman, ya kita nggak ngerti. Ya kita lihat itu ya kita nikmati. Emang itu yang dijual. Ya bagaimana boleh bilang? Makanya dikatakan renungkanlah firman itu siang dan malam. Siang dan malam. Ya. Kalau di bahasa Ibrani aslinya ada seorang hamba Tuhan saya ikuti, saya dengar bahasa aslinya ini arti merenungkan itu mengucapkan berulang-ulang, itu arti merenungkan. Bukan merenungkan dalam bentuk macam kayak orang Hindu atau Buddha bersemedi, bukan itu. Ya, bukan itu maksudnya. Diucapkan berulang-ulang. Sehingga semakin kita ucapkan, kita dengar.
Ya, kita dengar kita ucapkan. Jadi semakin tertanam di hati kita, tertanam. Ya, begitu. Kita renungkan firman Tuhan. Kadang ya begini, memang nggak gampang, sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena khotbah hari Minggu ini pun, khotbah hari ini, satu hari ini ya bertahan. Besok pasti udah lupa kita. Ya, apalagi makanya sering saya tanya apa khotbah minggu lalu, supaya melatih kita ya, melatih kita ingat. Ya, karena rata-rata itu apa yang dikhotbahkan hari Senin, hari Minggu, Senin udah lupa. Apalagi sampai minggu depan. Udah lupa, kenapa? Karena kesibukan kita, aktivitas kita, banyak kesibukan. Ya, apalagi ya maaf ya, apalagi yang ekonominya masih apa? Pasti lebih sibuk. Kalau orang kaya masih penting banyak waktunya. Coba orang yang ekonomi pasti mereka sibuk dari pagi udah bangun, terus kerja sampai malam lagi, gak ada waktu. Ya, banyak kesibukannya lupa. Makanya dikatakan renungkanlah siang dan malam. Perkataan supaya nggak lupa apa tadi firman Tuhan. Perkataan, bagiku tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Katakan ulang-ulangi. Tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Ulang-ulangi begitu. Yang semakin nanti tertanam. Tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Ya, coba ucapkan itu. Satu hari ucapkan itu entah 100 kali, entah 200 kali, pasti tertanam itu di pikiranmu. Pasti tertanam di pikiranmu itu. Tidak ada yang ingin di bumi selain Engkau. Tidak ada yang ingin di bumi selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang ingin di bumi selain Engkau. Tertanam itu nanti. Ya. Ucapkan firman Tuhan apa yang rema. Ya, bahasa kerennya rema ya. Mengenai tema nanti ada penjelasannya. Artinya yang hidup di hatimu. Ucapkan. Kalau kelemahanmu ya di matamu, contohnya suka melihat yang nggak baik, katakan jangan gitu. Katakan, ulang-ulangi, ucapkan. Itu arti merenungkan firman Tuhan. Jadi tertanam. Kalau kau pemarah, suka marah, ucapkan. Berbahagia yang lemah lembut. Ulang-ulangi bilang gitu. Kalau kamu marah, kau bilang lagi berbahagia yang lemah lembut. Nggak jadi kau marah nanti. Pasti nggak jadi marah. Berbahagia yang lemah lembut. Kan gitu. Jadi lemah lembut. Berbahagia yang lemah lembut. Kata-katakan tuh siang dan malam ucapkan. Ya. Kalau yang susah menghormati orang tua, ulang-ulangi. Hormati orang tua. Bilang sama dirimu. Hormati orang tua. Gitu. Hormati orang tua. Katakan, ketika kau mengatakan firman itu ke dirimu kembali ke dirimu, masuk ke dalam telingamu. Ya masuk ke telingamu, didengar rohmu, didengar jiwamu mendengar, rohmu mendengar. Itu firman. Minggu lalu saya katakan apa? Firman Tuhan katakan, roh itu apa? Firman itu hukum roh. Roh yang memberi hidup. Firman itu roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tak berguna. Jadi ketika kau katakan firman itu berulang-ulang dari mulutmu, rohmu hidup, rohmu kuat. Katakan, tidak ada yang ingin di bumi selain Engkau. Tidak ada yang ingin di bumi selain. Itu firman yang kau ucapkan tadi itu roh yang memberi hidup. Ketika masuk ke lewat telingamu, didengar rohmu kuat, rohmu tidak udah lemah. Ketika kamu lemah, katakan, apa itu? Filipi pasal 4. Segala keperluanku, itu dikatakan apa? Ingat sampai kan? Ya, tercukupi dalam Kristus Yesus. Kita bayangkan dulu. Kadang orang kalau lemah nggak diingat firman. Ya, Filipi pasal 4. Ya, kadang-kadang kalau ada pergumulan ekonomi, ya, ini enggak. Segala keperluanku akan tercukupi dalam Yesus, dikatakan di sana. Filipi pasal 4. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Iya, itu dia. Filipi pasal 4 ayat 19. Perkataan. Filipi pasal
Alkitab 4 ayat 19, saya baca ya, perhatikan baik. Elohimku, Tuhanku, Allahku, Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau saudara ada kebutuhan, ada keperluan, ucapkan itu. Ya. Tuhan memenuhi keperluan menurut kekayaannya. Tuhan memenuhi keperluan menurut kekayaannya. Tuhan memenuhi keperluan menurut kekayaannya. Ucapkan terus. Rohmu kuat. Kenapa? Karena firman ini adalah roh yang memberi hidup. Ingat. Roh yang memberi. Ingat, katakan. Tuhanku memenuhi keperluanku menurut kekayaannya. Tuhanku memenuhi keperluanku menurut kekayaannya. Ulang-ulangi terus. Kau kuat nanti, nggak lemah. Kenapa orang jadi lemah? Karena nggak ada belajar firman. Binasa umatku yang bodoh. Binasa umatku yang bodoh. Kata Tuhan, jangan mau kita. Tuhan sudah beri jalan keluar. Langit, bumi dan isinya ini dijadikan dengan firman. Ya. Langit, bumi dan isinya ini dijadikan firman. Firman yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Kalau nggak ada roh di tubuh kita ini, kita mati. Ya, kalau nggak ada roh di tubuh kita ini, kita mati. Tapi roh yang memberi hidup. Firman itu adalah roh. Ya, jangan lupa itu. Kita ulang-ulangi terus. Ya. Yohanes 8 coba. Ya. Supaya jangan lupa kita. Firman adalah roh yang memberi hidup. Ayo, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Ayo, baca lagi supaya kita tahu apa yang menghidupkan kita. Ya, coba baca yang kuat. Siapa yang baca kuat? Coba. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Iya. Perkataan yang kukatakan kepada adalah roh dan hidup. Iya. Amin. Kita hidup ini karena roh, ada roh di tubuh kita. Jadi kalau ada roh, ada hidup. Perkatakan firman tadi supaya kita kuat, supaya kita hidup. Itu makna arti kata merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan itu perkatakan. Ya, dari kalau bahasa Ibrani aslinya perkatakan. Murmuring itu bahasa apanya, bahasa Inggrisnya. Ya. Ucapkan. Di mana kelemahanmu? Ucapkan itu. Kalau kelemahanmu suka marah, ucapkan berbahagia yang paling buruk. Amin. Ucapkan itu. Ya. Kalau kau kurang mengasihi istri, ucapkan firman Tuhan, kasihilah istri. Pasti jadi sayang sama istri. Ya. Kalau kurang menghormati suami, ucapkan hormatilah suamimu. Yang kau ucapkan tadi masuk ke telingamu. Menjadi. Membaharui rohmu, membaharui jiwamu. Hormati suami, kasihilah istri. Jangan buat tawar hati kamu. Itu firman. Praktekkan ya. Ya. Jangan seperti orang-orang gereja-gereja palsu, gereja tradisi. Saya pernah ikut satu gereja tradisi, saya pusing, saya nggak tahu apa, saya sampaikan yang bingung saya. Ya. Saya udah lupa, nggak tahu lagi. Datang ke gereja hanya ngapain? Hanya menunjukkan bajunya, kebayanya cantik, perhiasannya, sanggulnya, itu aja ditunjukkan ke gereja. Tasnya, sepatunya. Ya, nanti datang ke gereja menunjukkan itu. Baru habislah binasa umatku katanya. Umatku binasa. Ya. Tadi kan sudah jelas. Tahu kita kehendak Tuhan kita. Ya. Tahu enggak dikerjakan dipukul, apalagi enggak kalau enggak tahu sedikit pula baca firman supaya tahu, supaya enggak kena pukulan. Ya. Yuk kita kembali lagi ke firman Tuhan tadi. Ya. Di Lukas 13 tadi, Lukas 12 tadi ya, Lukas 12 ayat 47 kita kembali ke sana. Jam 2 cepat kali, masih pembukaan. Ya. Lukas 12 ayat 47 tadi. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuhan tetapi tidak mengadakan persiapan,
dan tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, ia akan menerima banyak pukulan. Nah, inilah dia. Begini ya saudaraku ya. Saya lihat banyak anak-anak Tuhan sudah tahu firman bahwa mengerjakan suatu ini adalah berhala, mengerjakan ini berhala, tapi dikerjakan juga. Artinya mereka tahu, bahkan hamba-hamba Tuhan gembala pun tahu itu berhala, tapi dikerjakan juga. Artinya mereka tahu ini. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuhan, tapi tidak mengadakan, tidak dikerjakan, akan menderita banyak Pukulan. Kena kutuk, itu maksudnya. Kena kutuk. Saudara akan lihat nanti orang-orang yang tahu firman tapi tidak dikerjakan kena kutuk. Saya ada dengar. Sekarang udah pikun, sakit-sakitan. Tahu firman. Ya. Ada saya dengar anaknya mati. Ya. Di Wahyu dikatakan itu, aku akan mematikan anakmu katanya kepada jemaat. Jemaat apa itu saya lupa. Apa jemaat Sardis atau apa itu kata. Dimatikan anaknya. Ya. Saya tidak percaya itu kita buka di Wahyu. Ada itu. Aku akan mematikan anakmu. Saudara pikir itu kena kutuk, kena pukulan. Kepada jemaat di mana ini? Pergamus sampai di mana? Coba lihat. Ya tidak. Aku akan ayat 23. Wahyu 2 ayat 23. Dari ayat 22 dulu. Ayat 22 23. Wahyu 2 ayat 22 dan 23. Saya baca, perhatikan baik. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Sakit-sakitan nanti, kena pukul, kena kutuk. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Dia suka hidupnya miskin, sakit-sakitan. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, misalnya zina itu tadi, berhala-berhala itu, dan anak-anaknya akan diapain anaknya? Matikan. Iya. Jadi saudara pikir Tuhan Yesus itu lemah lembut? Lembut Tuhan, nggak ada dia papai orang berdosa, dibiari aja gitu, enak-enak. Ya, mati anaknya. Ya, mati. Ya, mati. Kalau nggak mati rohani, kalau nggak mati jasmani, mati rohani anak-anaknya. Itu artinya apa? Anak-anaknya jadi anak-anak pemberontak, menyusahkan orang tua. Ya, itu mati rohani. Kalau nggak mati jasmani, mati rohani. Anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa aku yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Sudah tahu firman, tapi dikerjakan yang nggak benar. Gimana itu? Ya, sudah tahu firman, tapi dikerjakan berhala. Dikatakan, oh ini bukan berhala, ini kasih, ini persaudaraan. Ya. Sudah ada ditaruh di situ, ada tapang-tapangnya, ada di situ ikan-ikan berdiri di taruh ikannya. Saya heran, bisa ikan mati berdiri. Ya, udah mati kan, sudah tak berdiri di situ. Ya. Kalau ikan mati tak geletak ya sebenarnya, itu bisa dibikin hidup dan berdiri. Ya, hewan pun udah dimasak, bisa disusun kepalanya, kakinya disusun semua, rapi disusun kakinya. Nah, ada aja. Itu persembahan. Apa yang disusun-susun begitu persembahan. Kalau memang masakan itu digoreng, diletak, udah ini ambil. Tapi kalau sudah disusun-susun, bikin bunga, dibikin letak-letaknya, di sini kakinya, di sini apanya, di sini apanya, itu udah persembahan. Ya, jangan pikir itu hanya makanan, itu berhala. Kalau orang mengerjakan itu, ini bagiannya. Orang yang tahu tapi tidak mengerjakan akan menerima banyak pukulan. Kalau tidak tahu dikerjakan itu masih yang penting, sedikit pukulan. Tapi bukan berarti tidak ada pukulan, dipukul juga. Belum lagi nanti akhirnya binasa. Kenapa? Karena bodoh.
nggak tahu firman, binasa. Firman Tuhan iya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan nggak bisa ditarik. Kalau dikatakan Tuhan binasa, binasa. Ya, kalau dikatakan Tuhan binasa, binasa. Jadi contoh begini, mati dia sampai di penghakiman di surga. Tuhan, gembala aku nggak pernah mengkhotbahkan itu, pendeta aku nggak pernah mengkhotbahkan itu. Apa bisa itu jawabannya bisa masuk ke surga? Ya, bisa jawabannya begitu. Atau saudara ditangkap polisi gara-gara nggak pakai helm, masuk ke pengadilan jumpa sama hakim. Pak Hakim, saya nggak tahu ada peraturan nggak pakai helm. Bisa begitu? Sama hakim menjawab? Tidak bisa. Hah? Mana bisa alasan nggak tahu? Ya? Oh saya dari hutan-hutan, dari gunung-gunung, nggak ada di situ helm. Jadi sudah sampai ke kota saya nggak tahu ada peraturan itu, nggak bisa. Makanya belajar firman. Nggak bisa alasan nggak tahu. Nanti banyak di penghakiman nanti ditanya, oh aku nggak tahu Tuhan, gembala kami nggak pernah mengkhotbahkannya, pendeta kami nggak pernah mengkhotbahkannya. Bisa begitu? Tuhan bilang apa? Padamu ada kitab Taurat dan kitab para nabi. Baiklah engkau mempelajarinya. Itu dikatakan sama orang kaya itu, sama si Lazarus ketika Lazarus. Ya. Padamu ada kitab para nabi, ada kitab Taurat, itu pelajari. Kalau nggak mau belajar itu binasa. Ya. Jadi jangan jadi Kristen yang malas, nggak baca Alkitab ya. Jangan harapkan pengajaran hanya dari mimbar, jangan. Belum tentu yang saya bilang ini benar semua, belum tentu. Belum tentu. Saudara jangan gantungkan keselamatanmu sama dari mimbar. Pengajar sama gembala, jangan gantungkan keselamatanmu kepada firman. Pelajari firman itu sendiri. Banyak. Kalau menggantungkan keselamatanmu sama gembala, sama pengajar, sama pengkhotbah, banyak sekarang pengkhotbah sesat. Banyak sekarang pengkhotbah sesat. Oh boleh kita masuk ke dalam berhala, boleh kita masuk ke dalam pesta, boleh. Oh, banyak. Berpasar roh, bernubuat yang bilang-bilang itu saya kenal. Yang bernubuat bilang itu berpasar roh dia dahsyat. Tapi dibilangnya, oh boleh kita masuk ke berhala, boleh itu kasih. Boleh. Hati-hati. Gantungkan keselamatanmu kepada firman, pelajari firman. Jangan gantungkan keselamatanmu sama orang lain. Gak bisa masalahkan nanti orang lain. Oh pendetaku yang mengajar demikian, kata pendetaku bolehnya, bisa gitu. Kalau masuk penghakiman nanti, kalau nggak bisa masuk surga karena kau ini dosa, tapi kata gembalaku boleh, bisa begitu. Karena bisa, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kau ikuti pendeta sesat? Karena banyak pendeta sesat. Saya lihat kemarin di TikTok, ada pendeta cacat kotor, tubuh binatang. Gara-gara penonton lihat Mesiki. Begitu, aneh pikirannya ini, hamba uang semua, hamba uang. Hati-hati kita ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, kami sesat, kami buta Bapak, tanpa firman-Mu. Firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah pelita Bapak. Biarlah kami merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu Tuhan. Sebab ada banyak hukum-hukum-Mu Bapak, yang peraturan-peraturan yang belum kami tahu Tuhan, ya. Karena firman-Mu Tuhan Yesus, Bapak Yohanes mengatakan bahwa Roh Kudus akan memberitahu kami kepada hal-hal yang akan datang, hal-hal yang akan datang yang tidak ada tertulis di buku ini. Banyak Tuhan Yesus, tolong kami Roh Kudus untuk semakin peka Bapak terhadap pimpinan. Terima kasih Bapak Epi, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Haleluya. Kalaupun agak keras kita menyampaikan, tapi untuk kebaikan kita. Amin. Sama seperti kita kepada anak-anak kita, kadang kita mau disiplin, bahkan kita terlihat jahat di mata anak kita. Tetapi kita tahu itu untuk kebaikannya. Dan kalau anak kita itu nanti udah dewasa, pasti nanti anak kita itu berkata, syukur juga mamaku cerewet, syukur juga
bapakku tegas, ya kan? Sehingga bisa kelewati masa mudaku dengan arahan orang tua. Demikianlah kita dengan firman Tuhan. Kadang firman Tuhan itu seperti mencucuk ulu hati, bahkan dikatakan membersihkan. Karena kenapa? Sama seperti umpama pakaian yang karat, ada bekaratlah pakaian kita, tetapi kita butuh memakai pakaian itu. Kita akan usahakan bagaimana supaya karatnya itu keluar, supaya kita waktu memakainya tidak malu. Nah, ini renunganku di 2 hari yang lalu. Seperti ini, entah bagaimana ceritanya saya lupa, tapi yang saya ingat hanya renungan saja. Seperti ini, ketika kita memakai suatu baju, kita umpamakanlah kita hendak menuju ke suatu pesta. Lalu di perjalanan tiba-tiba ada orang yang mempercikan dengan tidak sengaja atau sengaja pakaian kita itu. Oke? Kita sudah membuat pakaian kita itu sebaik mungkin, sebersih mungkin, serapi mungkin. Tiba-tiba di perjalanan menuju pesta ada hal-hal tidak terduga, membuat pakaian kita itu kotor. Nah, orang-orang yang di acara pesta tidak mau tahu kenapa kotor pakaian kita, tetapi mereka hanya melihat pakaian kita sedang kotor. Oke? Orang-orang yang di lingkungan pesta, sekalipun kita ceritakan, aduh tadi saya di perjalanan tadi lewatlah begini-begini, terperciklah. Orang tidak mau tahu itu. Yang orang tahu pakaian kita kotor. Yang orang tahu kita sedang memakai pakaian yang tidak layak. Nah, demikian kita di hadapan Bapa. Tuhan tidak mau tahu bagaimana perjalanan kita. Yang Dia tahu, Tuhan sudah beri Roh Kudus sebagai penolong. Yang Tuhan tahu, saya sudah beri kekuatan satu pribadi yang menemani, yang setia setiap saat. Bukan hanya di samping Roh Kudus, saudaraku. Tidak. Tuhan kita itu bukan hanya berdiri di samping, tetapi diam di hati. Wow, saya renungkan semalam. Baik kali kau Tuhan ya. Kalau mungkin agama lain menganggap Tuhannya di luar dirinya, tetapi dengar baik-baik. Kekristenan, Tuhan itu di dalam dirinya. Ini yang membedakan kita. Kalau kita anggap Tuhan itu di luar kita, berarti Tuhan kita masih jauh. Tetapi coba kita bayangkan Tuhan itu di dalam kita. Wah, luar biasa. Di mana dijumpai saudaraku? Tuhannya di dalamnya, di dalam dirinya. Haleluya. Jadi semalam saya renungkan, benar ya Tuhan, ketika berjumpa dengan Tuhan nanti, Tuhan tidak mau tahu kenapa kotor bajumu. Tidak. Sekalipun aku mengatakan gara-gara suamiku nih, gara-gara makan apa dia, terperciklah ke bajuku ini. Tuhan tidak mau tahu itu. Haleluya. Jadi kembali kepada firman, kita perkatakan, puji Tuhan bertambah satu renungan kepada kita. Kalau Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagia orang yang merenungkan. Tetapi tadi firman Tuhan katakan, berbahagia orang yang memperkatakan. Berarti naik satu tingkat ya saudaraku. Kalau mungkin selama ini kita merenungkan, tetapi perkatakan dulu. Benar ya apa yang sedang selalu kita katakan. Iman timbul dari pendengaran. Dari mana didengar rohmu kalau dikatakan jasmanimu? Haleluya. Kita perkatakan, yuk jasmani kita ini kita ajak memperkatakan. Nanti telinga rohani kita mendengar apa yang kita katakan. Maka jadi, ini satu contoh. Ketika saya di suatu tempat, saya harus melakukan suatu pekerjaan yang menurut saya tidak harus kukerjakan itu. Sebenarnya tidak harus kukerjakan suatu pekerjaan itu, tetapi keadaan membuat saya harus mengerjakannya. Dengan kata lain, secara ukuran manusia, aku tidak bisa buat apa. Memang harus kukerjakan. Kalau dari pertimbangan logika, enggak harus kukerjakan. Tetapi situasi membuat aku harus mengerjakannya. Lalu bagaimana saudaraku? Milih marah atau milih tunduk? Hidup kita senantiasa diperhadapkan dengan dua pilihan. Lalu saya memilih untuk taat kepada firman. Apa yang harus saya katakan? Kukatakan dulu maka saya sanggup. Saya katakan, apapun yang aku perbuat untuk Tuhan.
Saya katakan saudaraku, jujur, kalau secara logika saya ingin marah, saya ingin memaki orang-orang yang membuat saya harus mengerjakan itu. Tetapi jauh di lubuk hatiku, aku lebih memilih takut akan Tuhan. Saya katakan di hadapan Tuhan, nih awal-awalnya terpaksa, awal-awalnya gimana ya, enggak ikhlas awal-awalnya. Tetapi saya katakan, apapun yang aku perbuat untuk Tuhan. Ini bukan cerita melayani loh saudaraku, tidak. Bukan cerita mimbar, bukan cerita pelayanan jiwa-jiwa, cerita kehidupan sehari-hari, mencuci pakaian. Bu, nggak ada mencuci pakaian dalam Alkitab. Tetapi seluruh hidup kita bukan hanya tentang pelayanan berdiri di mimbar, bukan. Semenjak kita bangun, hidup kita menjadi pelayanan di hadapan Tuhan. Semenjak membuka mata, kita sudah melayani Tuhan. Nah, ketika saya mengerti itu, saya nyuci apapun yang aku perbuat. Ini 30 tahun yang lalu, apapun yang saya perbuat, aku perbuat untuk Tuhan. Saya kuat. Yang tadinya saya nggak ikhlas, lama-lama saya berkata, itu firman. Apapun yang aku kerjakan, aku perbuat untuk Tuhan. Tuhan tidak perlu melihat saya menyuci, nggak perlu Tuhan itu. Tetapi Tuhan lihat saya sikap hatiku ketika aku mengerjakannya. Aku kuat, aku mampu, aku bersuka cita setelah aku berkatakan firman Tuhan itu. Terakhir aku bersyukur, terima kasih Tuhan, selesai pekerjaannya, hatiku beres di hadapan Tuhan. Nah, ini kepada Bapak Radiman, kepada suami saya. Saya tidak menjadi istri yang sempurna dan suamiku tidak suami yang sempurna. Ada hal-hal yang membuat kami bagaimana dia kehidupan rumah tangga. Tetapi ketika saya memilih untuk bersungut-sungut, memilih untuk memaki dalam hati, Roh Kudus tegur. Haleluya, Roh Kudus tegur. Rebeka, hidupmu bukan engkau lagi, tetapi aku yang hidup di dalam engkau. Aduh Tuhan, seenak dia aja Tuhan, saya katakan. Hidupmu bukan engkau lagi. Jika engkau ikut keegoisanmu, Kristus tidak akan nampak dalam keluargamu. Jika engkau hidup dalam keegoisan, kemarahan, Kristus tidak akan bisa dilihat orang dari keluargamu. Waduh Tuhan, sakit kali. Tetapi aku belajar memperkatakannya. Hidupku bukan aku lagi. Bukan Rebeka ingin marah, Rebeka ingin memaki, Rebeka ingin berteriak. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku belajar mengasihi suamiku dengan kasih Kristus. Sepele loh, gara-gara sapu tangan kah, gara-gara tali pinggang kah, gara-gara banyak hal-hal yang tidak di luar akal yang membuat ada keretakan-keretakan kasih di dalam Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mulai berkata-kata, hidupmu bukan engkau lagi Rebeka. Jika engkau memilih marah, jika engkau memilih mencak-mencak, Kristus tidak akan bisa lihat orang di dalam keluargamu. Saya belajar tunduk saudaraku. Iyalah Tuhan, Rebeka bukan aku lagi, tetapi Kristus dalam diri aku. Haleluya, haleluya. Kayak tadi pagi jujur, Bapak ini bilang seperti ini. Kenapa gosokan celana aku seperti ini? Aku tahu mas mau masuk ibadah. Gosokan celana aku seperti ini. Iya Pak, iya Pak. Lain kali aku yang gosok ya, karena kebetulan adikku ini yang menggosok. Iya Pak, iya. Lain kali saya akan gosok pakaianmu. Lain kali saya akan ambil alih pakaian-pakaianmu. Waduh, dalam hatiku aku tahu ini ada gelagat-gelagat membuat kami tidak serius masuk ke ibadah. Kenapa ini celana aku seperti ini? Kenapa ini Pak? Ya bukan memerintahkan suamiku ya, tapi ini kebetulan sesuai dengan firman Tuhan. Kok ada gosong-gosong celana aku? Saya tengok ini ada gosong Pak. Cuma sedikit lebih kilat di bawah hari itu saya. Mungkin dia lagi bersemangat menggosoknya. Tetapi aku tengok wajahnya masih belum dapat sejahtera. Iya Pak, iya. Lain kali aku akan menggosok pakaianmu. Nggak akan kuserahkan lagi sama dia. Ada hal-hal yang ini saudaraku. Teringat kembali tadi dalam aku diri juga dia. Tadi di si Maloga, di si Busema. Disitulah apa ini hal-hal yang tak terduga ini. Haleluya. Kalau aku tak buat macam-macam, kau tahu aku semalam satu hari yang capek. Kau
dengan baik besok. Bisa kan? Tapi aku menjaga-jaga ke Tuhan. Kami mau masuk ibadah biar damai sejahtera Kristus. Haleluya, iya. Besok-besok aku akan gosok jalan. Haleluya. Jadi belajar kita saudaraku ya. Hidup kita bukan kita lagi. Bagaimana supaya Kristus bisa melihat rumah tangga kita? Orang-orang bisa melihat Yesus ada di rumah tangga kita, di anak-anak kita, di orang tua kita, mengalah jalan keluarnya sekalipun sakit. Dengan cara bagaimana mengalah? Tidak akan bisa dengan kekuatan sendiri. Perkatakan dulu firman Tuhan. Seperti kata Bapak ini tadi, aku tahu ada aku membuat kesal Bapak ini. Kalau aku capek, kusuk Pak, ini. Karena kulirik dia udah mulai kesal dia. Oke, jadi belajarlah kita ya, belajar kita. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang berkata aku hebat, aku juara aja dalam ruangan ini. Tidak, sama-sama kita tunduk dalam kebenaran firman. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih buat saudara kami yang ada di online. Tadi adik kita Hizkia ya, Guntur stay dia nonton kita. Waktu kita dengar firman, kami curhat-curhatan di kolom komentar. Saya ajak adik itu ibadah. Haleluya ya, tergantung dia merespon, tergantung dia bagaimana di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun mungkin tidak bisa karena tadi dia kerja, kalau bisa adik kami setia di jam 12, mulai jam 1 lah ya, jam 1 jam kita penyembahan. Sesudah jam 1 baru firman. Kalau adik kami setia mau tetap dengar kebenaran, ayolah. Hari Minggu depan juga kita masih tetap live. 2 orang, 3 orang tidak menjadi masalah. Haleluya. Seperti kata Bapak tadi, marah-marah karena nggak ada penonton lainnya. Kalau kita tidak, ada yang gini, kita buat sepanjang apa yang bisa kita buat. Jika ada yang menonton, jika mereka mau mendengar kebenaran firman Tuhan, puji Tuhan. Jika tidak, kita sudah berusaha. Haleluya, shalom. Sampai di sini pertemuan di online kita. Tuhan Yesus berkati dan kali kita ketemu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar memperkatakan firman. Karena kami tahu kami sebagai manusia tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mampu untuk melakukan firman. Bagaimana supaya kami mampu? Kami perkatakan firman Tuhan itu. Di mana kami sedang diuji, di mana kami sedang diproses, kami perkatakan firman-firman yang menguatkan. Ketika kami memperkatakan, telinga bukan hanya telinga jasmani yang mendengar, sungguh telinga rohani kami mendengar apa yang kami perkatakan. Telinga rohani kami mendengar, jiwa kami akan bangkit, jiwa kami akan rela, akan ikhlas melakukan firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Kami bersyukur dan kami percaya 1 minggu ini kami berkemenangan dalam Kristus. Sehingga kami ketemu di minggu akan datang, kami semua membawa sukacita kehadiran Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua mendapat bagian yang sama dalam Tuhan. Berkati tangan-tangan kami Bapa, seberapapun yang kami persembahkan, Engkau berkati, kuduskan Bapa. Dan jika kami tidak mampu, tidak bisa memberi persembahan, lihatlah hati kami Bapa, yang kami datang dengan sepenuh hati, memberi ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah selamatkan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya.